Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan, salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi hari yang indah ini, kita semua kembali berjumpa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita sambut berkat Tuhan yang begitu indah, dan kita akan mengisinya dengan segala tanggung jawab dan tugas panggilan serta pengutusan kita. Namun sebelumnya saya mengajak saudara-saudara semua untuk menghayati kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali pagi hari ini kami datang padamu mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Engkau sudah menuntun kami, Engkau sudah jaga kami, dan Engkau sudah bangunkan kami di pagi hari ini. Sebelum kami melangkah memasuki hari-hari kami ingin dibekali dengan firman-Mu. Karuniakan kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan, dan firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman hidup kami di hari ini dalam melaksanakan tanggung jawab kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam surat Ibrani, pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai 14. Yang penekanannya pada ayatnya yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, saling menasehatilah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, arti sebuah hidup dalam persekutuan adalah bukan untuk mencari kepentingan sendiri dan keselamatan sendiri. Dalam kehidupan bergereja, adanya kepedulian, adanya juga perhatian, sehati sepikir satu dengan yang lain. Itu menopang dan menolong orang lain di dalam persekutuan kita. Karena itu saudara-saudara, surat Ibrani ini mau mengingatkan jemaat perdana supaya mereka jangan berpikir untuk diri sendiri, tapi bagaimana persekutuan itu memberikan makna di mana mereka saling menasehati dan mulai hari itu, dan tidak ada lagi kata nanti atau besok dan seterusnya. Tapi pada saat kesempatan itu diberikan, maka waktu itu pula yang harus digunakan untuk saling menasehati satu dengan yang lain, saling menegur dan mengingatkan. Sehingga persekutuan itu menjadi sebuah persekutuan yang kokoh, karena di dalamnya orang saling peduli satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tantangan jemaat sekarang lebih besar, di mana orang lebih banyak hidup dalam individualisme. Pemahaman ini yang membuat banyak gereja juga pada akhirnya orang datang hanya berdoa untuk diri sendiri. Dia tidak lagi menegur, dia tidak lagi memberi nasihat satu dengan yang lain. Karena itu di pagi hari ini kita diingatkan untuk saling menasihati. Tujuannya bukan untuk kita supaya dipuji, tetapi bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama dan sebagai persekutuan kita bisa saling menguatkan. Sehingga tantangan sebesar apapun kita bisa hadapi. Karena kita tidak hadapi seorang diri, kita berjalan bersama-sama dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu tujuan utama Yesus menghadirkan gerejanya. Karena itu saudara-saudara, biarlah kita semua yang berdiri dalam satu dasar, yaitu Yesus Kristus, kita punya kepedulian yang sama, sebagaimana Kristus peduli terhadap saudara dan saya. Dan biarlah kita praktikkan itu dalam persekutuan yang kecil, keluarga, lalu kemudian makin besar, masyarakat, dan juga di dalam jemaat kita. Saudara, hari ini, itulah tugas kita untuk memberikan nasihat satu dengan yang lain. Selamat berkarya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, kembali di pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, keluarga sektor pelayanan 3, keluarga Dwi Miswantoro, dan keluarga Ibu Paula Wilhelmina Manfe. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Sektor pelayanan 3, keluarga
dari Ibu Ani Parhusip Nainggolan, Bapak Boy Kainama, Ibu Kristina Sitorus, Ibu Elsia Tumiwa, dan Ibu Elizabeth Magdalena. Kami mau serahkan seluruh keberadaan saudara-saudara kami di sektor pelayanan 3 dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Yang masih dalam perawatan, Bapak Dumais Wongkaren dan Bapak Yan Sabandar. Tuhan berkati mereka semua, sehingga berangsur-angsur kekuatan mereka boleh pulih kembali. Kami menyerahkan juga untuk dalam proses pemulihan Ibu Yosina Ipas Haspers dan Bapak Gultom, bahkan juga dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang lain. Tuhan juga jaga mereka semua dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga di pagi hari ini untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada, para pelayan firman dan sakramen di dalam menjalankan panggilan dan pengutusan. Tuhan berkati dan kuatkan, bahkan berkati juga pelayanan mereka dan keluarga mereka. Pagi hari ini kami berdoa untuk Majelis Sinode selaku pimpinan GPIB, BP Mupel Jakarta Selatan. Kami mau serahkan seluruh pelayanan, keluarga, dan karya kerja mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.